Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada minggu ini kita akan membahas tentang kaidah keluasan makna, hakiki, majazi, muradif, dan mustarak. Ini adalah pertemuan kelima. Sebelumnya adalah tentang masih kaidah keluasan makna yang sudah saya jelaskan pada pertemuan keempat. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah hakiki. Apa itu hakiki? Hakiki atau hakikat ya. Kullul lafdin huwa maudu'un fil asli li syai'in ma'lumin. Oke, saya ulangi ya. Kullul lafdin huwa maudu'un fil asli li syai'in ma'lumin. Setiap lafaz yang ia ditentukan menurut asalnya untuk sesuatu yang tertentu. Jadi hakikat itu adalah lafaz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Maksudnya, jadi lafaz ini digunakan oleh perumus bahasa. Jadi memang sesuai dengan arti yang sebenarnya. Contohnya seperti kata kursi ya. Kursi menurut asalnya itu memang digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki ya. Seperti yang sering kalian lihat misalnya di rumah, bagaimana kursi bentuknya seperti apa, yaitu makna hakikat kursi, yaitu berupa sandaran yang terdiri dari sandaran dan kaki. Nah, kemudian sering juga kita dengar lafaz kursi itu digunakan untuk pengertian lain. Misalnya pengertian kekuasaan ya. Nah, namun makna hakikat itu hanya pada makna asalnya saja tadi yang sandaran dan sandaran dan kaki itu. Nah, apabila diartikan makna lain itu dinamakan dengan majazi ya, majaz gitu, kekuasaan. Nah, oke, kita langsung lihat ke bentuk-bentuknya ya. Bentuk hakikat ini ada 4. Ada al-haqiqah al-lugawiyah, ini hakikat lugawi ya, yang ditetapkan oleh bahasa itu sendiri. Contohnya kita lihat kata manusia. Manusia ini untuk semua hewan yang berakal. Nah, itu hanya lugawinya saja. Kemudian bentuk kedua, ada hakikat syar'iyah. Hakikat syariah ini ditetapkan oleh syar'i, pembuat hukum itu sendiri. Contohnya, lafaz sholat. Sholat ini untuk perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Nah, ini masuknya pada bentuk hakikat syariah karena ditetapkan oleh syar'i atau pembuat hukum itu sendiri. Yang ketiga bentuknya adalah al-haqiqah al-urfiyah al-khosoh. Urfiyah khosoh di sini adalah yang ditetapkan oleh kebiasaan suatu lingkungan tertentu. Contohnya misalnya istilah ijma. Nah, ijma ini hanya berlaku di kalangan ahli fikih misalnya. Nah, bentuk yang keempat ini ada al-haqiqah urfiyah ammah. Nah, lafaz haqiqah urfiyah ammah ini contohnya penggunaan kata dabah. Dabah di sini dalam bahasa Arab digunakan untuk hewan ternak yang berkaki 4. Ini hanya bentuk-bentuknya saja. Bentuk dari hakikah itu ada 4 bentuk yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita langsung saja ke majazi ya. Yang kedua adalah majazi. Majazi itu kita lihat definisinya. Ismun apa? Ismun likulli lafdin huwa musta'arun li syai'in li syai'in ghairi mawudi alahu. Saya ulangi lagi ya. Ismun likulli lafdin huwa musta'arun li syai'in ghairi mawudi alahu.
nama untuk setiap lafaz yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang ditentukan. Nah, sampai sini kalian akan mengerti perbedaan mana makna hakikat, mana majazi ya. Karena hakikat itu tadi sudah dijelaskan maknanya itu sesuai dengan mana aslinya, makna menurut si pembuat rumus ya, perumus bahasa. Nah, adapun majazi ini berbeda dengan hakikat. Jadi ada istilah peminjaman kata. Jadi lafaz yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang ditentukan. Ya, ini kebalikannya sekali dari mana hakikat. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian pada dasarnya setiap pemakai kata pasti ingin menggunakan lafaz itu sesuai dengan arti hakikatnya. Namun ternyata ada hal-hal tertentu yang mendorongnya untuk tidak menggunakan makna hakikat. Ya, ini menggunakan majaz ini. Nah, apa aja hal-hal pendorongnya gitu ya. Nah, sebab-sebabnya itu apa aja? Yang pertama adalah karena berat mengucapkan suatu lafaz menurut hakikatnya. Oleh karena itu beralih kepada majaz. Jadi lafaz itu berat untuk diucapkan, makna hakikat itu kemudian dialihkan kepada makna majaz. Contohnya ini seperti lafaz hanfakik ya, hanfakik ya. Coba dilihat ini. Nah, lafaz ini berat sekali untuk diucapkan sehingga secara hakikat ya, sehingga dialihkan kepada makna majaz, makna lain ya. Makna lain ini dengan kata-kata maut. Kemudian yang kedua adalah karena buruknya kata hakikoh itu bila digunakan. Coba kita lihat kata haro'ah. Haro'ah di situ dalam bahasa Arab ini menurut hakikatnya berarti tempat berak ya. Mohon maaf, ini tempat berak. Nah, karena tempat berak di sini adalah buruk dan jorok, maka digunakan kata lain yang lebih enak didengar, kata lain yang lebih lebih ya tidak seburuk yang tadi gitu ya. Algoid misalnya, algoid itu tempat yang tenang di belakang rumah ya, arti asalnya itu. Nah, dalam bahasa Indonesia sering kita misalnya ucapkan pergi untuk buang berak, nah, itu kan nggak enak didengar. Nah, ini diganti dengan pergi ke belakang, itu lebih enak. Nah, ini memiliki kaitan keduanya, sama-sama tempatnya di belakang. Itu ya sebab yang kedua. Nah, ketiga adalah karena kata majas ini lebih mudah dipahami orang lain dan lebih populer ketimbang kata hakikoh. Ya. Contohnya, misalnya, ini yang ketiga ini contohnya, mohon maaf ya, saya di sini jima ya, jima di sini bukan bersetubuh. Nah, jima di sini seringkali orang belum paham gitu ya, jima seperti apa, makanya diganti dengan kata yang lebih populer, yang mudah dipahami itu dengan bersetubuh gitu. Nah, kemudian yang keempat, karena untuk mendapatkan rasa keindahan bahasa. Nah, ini disebut dengan balagoh ya. Balagoh di sini keindahan bahasa. Contohnya misalnya singa ya. Singa. Menggunakan kata singa untuk seseorang yang pemberani. Seseorang yang pemberani. Jadi lebih indah dari segi sastra ketimbang kata pemberani. Nah, itu yang menjadi sebab-sebab terjadinya majaz ya, ada 4. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian jenis majaz. Nah, jenis majaz di sini ada berapa? Ada 4 ya, kurang lebih. Ini tentunya tiap buku berbeda-beda ya. Saya mengambilnya ini buku Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin. Yang pertama adalah adanya tambahan kata dari susunan kata menurut bentuk yang sebenarnya. Nih, misalnya laisa kamitslihi syai'un. Nah, di situ ada tambahan kata kaf yang berarti seperti ya. Nah, kemudian yang kedua, adanya kekurangan dalam susunan suatu kata dari yang sebenarnya. Was alil qaryah, ya.
Jadi was'alil Korea ini pengertian dalam bentuk hakikatnya adalah tanyalah penduduk kampung itu. Ini kan kalau arti hakikatnya kan was'alil Korea itu tanyalah kampung itu. Ya. Ada kekurangan sebenarnya. Di sini ada kekurangan yang dihilangkan penduduk ya. Jadi tidak mungkin kita menanyakan kepada kampung itu, tapi kita bertanya kepada penduduk kampung itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang ketiga ya, mendahulukan dan membelakangkan atau dalam pengertian menukar kedudukan suatu kata. Kita lihat misalnya Anisa ayat 11. Mimba di wasiyati yusi biha audain. Sesudah mengeluarkan wasiatnya dan membayarkan utangnya. Maksud sebenarnya dari ayat ini adalah ini dibalik ya. Sesudah dibayarkan utang, maka mengeluarkan wasiat. Jadi ini mendahulukan dan membelakangkan atau menukar kedudukan. Yang dimaksud itu bayar dulu hutang, kemudian baru mengeluarkan wasiat. Yang keempat adalah meminjam kata lain atau disebut dengan isti'aroh. Meminjam kata ya. Nih, contohnya kita lihat misalnya memberi nama si A atau si Fulan ini menggunakan singa karena pemberaninya misalnya. Nah, itu jenis-jenis majas. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui lafaz hakiki dengan majazi? Setidaknya ada dua cara. Yang pertama adalah untuk mengetahui lafaz hakiko, kita bisa ketahui dengan simai ya, dengan cara simai. Simai di sini yaitu pendengaran terhadap apa yang biasa dilakukan orang-orang dalam berbahasa. Ya. Nah, dari sini nanti terlihat. Nah, yang kedua, cara mengetahui lafaz majas itu adalah melalui usaha mengikuti kebiasaan orang Arab dalam penggunaan isti'aroh. Ya. Adapun cara orang Arab menggunakan kata lain untuk dipinjam bagi maksud lain adalah dengan adanya kaitan antara maksud kedua kata itu baik dalam bentuk maupun dalam arti ya. Jadi harus ada kaitannya. Nah, begini, ini cara mengetahui lafaz hakiki dan majazi secara simai dengan yang kedua adalah mengikuti kebiasaan orang Arab dalam penggunaan isti'aroh. Oke, selanjutnya. Ini ada hukum lafaz hakiki dan majazi ya. Nah, di sini terlihat ada 5 ya. Nah, yang pertama adalah setiap lafaz hakiki harus diamalkan menurut arti yang semula diciptakan untuknya. Itu hukum lafaz hakiki ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Nah, arti yang dimaksud oleh lafaz irka'u dan usjudu dalam ayat tersebut adalah ruku dan sujud yang sejati yang selama ini kita kenal. Nah, maka diartikan secara lafaz hakiki. Nah, kemudian yang kedua, hukum kedua. Setiap lafaz majaz hendaklah diamalkan menurut arti yang dipinjamkan untuknya. Arti yang dipinjamkan untuknya. Contoh misalnya, aroni a'siru khamron. Sungguh aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Ini pada Yusuf ya, surat Yusuf ayat 36. Arti hakiki lafaz a'siru khamron dalam ayat tersebut ialah aku memeras khamr. Tetapi arti yang demikian ini tidak dimaksudkan oleh ayat ini. Yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah arti majazinya, yaitu asiru inaban. Aku memeras anggur untuk membuat khamr. Kemudian masih contoh yang lain, misalnya auja'a ahadum minkum minal ghaiti. Salah seorang dari kamu kembali dari tempat buang air. Ini Al-Maidah ayat 6. Nah, makna majazi rangkaian kalimat auja'a ahadum minkum minal ghaid apabila seseorang berhadas kecil, nah mana inilah yang dikehendak oleh ayat tersebut, bukan makna yang sebenarnya. Itu masih contoh ya hukum yang ketiga. Hukum yang kedua ya. Maaf. Oke, yang selanjutnya adalah hukum ini.
apabila suatu lafaz dapat diartikan dengan artinya yang hakiki dan dapat pula diartikan dengan artinya yang majazi, hendaklah diartikan menurut artinya hakiki. Nah, jadi ketika kita menemukan lafaz ini bisa diartikan. Mustarok itu adalah lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda. Misalnya, kita sering melihat apa namanya? Oke, yang salah satu kuru itu kita sering dengar bahwa kuru di sana itu memiliki dua arti ya, suci dan haid. Oke, selanjutnya sebab-sebab mustarok. Sebab-sebab mustarok itu setidaknya ada 3. Yang pertama, lafaz itu digunakan oleh suatu suku bangsa untuk makna tertentu dan oleh suku bangsa lain digunakan untuk makna lain. Nah, contohnya kata yad ya. Ya di sini tangan. Nah, oleh sebagian kabilah diciptakan untuk makna hasta. Hasta seluruhnya ya, seluruh bagian tangan. Nah, sedangkan oleh kabilah lain ini diartikan untuk yad itu diartikan sebagai seluruh telapak tangan sampai siku. Sementara ada kabilah lain juga yang mengartikan yad itu dengan telapak tangan saja. Nah, ini sebab-sebab terjadinya mustarok. Ya. Yang kedua adalah lafaz itu diciptakan menurut hakikatnya untuk suatu makna, kemudian dipakai pula kepada makna lain tetapi secara majazi. Contohnya, lafaz sayyarah. Lafaz sayyarah ini pada mulanya adalah lafaz yang berarti kafilah yang mengadakan perjalanan. Kemudian digunakan pula oleh kafilah yang lain. Digunakan pula ya oleh, kabilah ya. Digunakan pula oleh kabilah lain yaitu untuk bintang-bintang yang beredar mengelilingi matahari. Nah, kemudian pada akhirnya secara populer lafaz ini diartikan dengan mobil ya, sayyarah. Sayyarah itu mobil. Nah, yang ketiga, lafaz itu semula diciptakan untuk satu makna, kemudian dipindahkan kepada istilah syar'i untuk arti yang lain. Contohnya sholat. Menurut arti bahasa, semula artinya adalah mendoa ya, sholat itu. Kemudian menurut arti istilah syar'i, sholat adalah sebagaimana kita kenal sekarang. Nah, gitu ya. Ini adalah sebab-sebab terjadinya lafaz mustarok. Nah, ini yang terakhir, muradif. Muradif itu adalah lafaz yang memiliki arti satu, akan tetapi ini memiliki beberapa lafaz. Seperti contohnya al-asad dengan al-lais. Al-asad dengan al-lais itu dua kata ya, tetapi dia memiliki satu arti. Itu artinya singa. Nah, contoh lain, al-khauf dengan khasyah, artinya takut. Ini memiliki arti yang sama. Nah, tapi dari kesamaan itu ini memiliki karakter berbeda ya. Khasyah dengan khauf itu memiliki perbedaan lebih khusus gitu ya. Walaupun sama tapi tetap dia memiliki perbedaan.
Nah, seperti dalam ini, contoh berikut ini, khauf dan khosyah. Kemudian, oke, selanjutnya kita bisa lihat lagi, sebentar ya, ini menghilang screenshot-nya. Ini screenshot-nya menghilang. Bisa jadi tidak bisa share screen ya. Kenapa ini? Ada gangguan. Oke, maaf ya. Tadi sampai mana? Kita sampai muradif ya. Nah, tadi khauf dan khosyah ini apa namanya? Memiliki arti yang sama. Takut. Yang kedua adalah asyuh dan albuh. Ini memiliki arti yang sama, pelit atau kikir. Namun ini asyuh dan albuh ini memiliki perbedaan ya. Jika kita analisa lebih lanjut. Kemudian hasad dan al-hikdu, dengki, seperti pada contoh berikut ini. Nafsudu, nana. Ya. Kemudian asabil dan atorik, jalan. Memiliki arti yang sama, jalannya. Wakadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Nah, ini muradif. Muradif itu lafaz yang memiliki arti yang sama ya. Walaupun banyak lafaz tapi artinya sama gitu. Beda dengan mustarok. Mustarok itu satu lafaz tapi memiliki banyak arti ya. Nah, seperti itu ya. Hakiki, majazi, muradif dan mustarok. Ini bisa kalian nanti ulang-ulang lagi ya. Ulang-ulang lagi sedikit demi sedikit, secara step by step, secara perlahan. Nah, nanti kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Mangga mau komentarin apapun, komentarin atau say hello, atau mau apa namanya, pokoknya tunjukkan kalau kalian itu berpartisipasi ya, kalian berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Boleh kalian tentukan apapun di kolom komentar, oke? Terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, gitu cenah cek zaman ayeuna mah. Biar channelnya lebih berkembang, biar nanti bermanfaat buat orang banyak. Kan ini bisa ditonton sama orang lain nanti ketika membutuhkan. Bukan hanya generasi kita sekarang, yang mudah-mudahan ini berlangsung untuk generasi-generasi selanjutnya oleh anak cucu kita ya. Seperti itu. Mangga, jika ada yang mengkoreksi, misalnya Bu, saya tidak sependapat dengan Ibu dalam pemaparan bagian mustarok misalnya atau muradif, mangga silahkan. Saya membuka berbagai masukan apapun itu ya, kritikan, masukan, mangga silahkan, bisa ditinggalkan di kolom komentar ya. Atau mau masukan misalnya ke depannya seperti apa, mangga. YouTube misalnya tidak semua orang bisa mengakses YouTube karena terkendala sinyal, kuota dan lain sebagainya, silahkan. Bagaimana diskusi saja lah ya, kayak diskusi saja. Mangga barangkali seperti itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat. Mudah-mudahan
di lain kesempatan kita bisa bertatap muka ya secara langsung, tentunya dengan keadaan yang sehat walafiat. Baik, adik-adik sekalian, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.